Serial yang ke-290. Suara Serak Pagoda Emas Pancer. Novel fiksi sastra dan bela diri dilanjut. Jika ini bukan sampah, lalu apa ini? Suara Xiao Nunu bagaikan pedang tajam, menusuk gendang telinga Kaisar Abadi Cixi. Kaisar Abadi Cixi gemetar seluruh badannya dan terasa seperti jiwanya bergetar. Semua orang di istana Cisen ketakutan. Ini sungguh hebat. Begitu kuatnya sehingga orang tidak berani menatapnya secara langsung. Itu adalah Kaisar Abadi jahat yang berkobar. Bahkan ketika dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak dapat menahan pukulan dari Xiao Nunu. Yin Yaner, yang berdiri di belakang Xiao Nunu, merasa sangat lega. Bagus sekali, Tuan. Kutu kupret tua ini telah melakukannya sendiri, tidak peduli seberapa banyak dia disiksa, itu tidak terlalu banyak. Punggung Xiao Nunu terpantul di mata Ratu Tai Yu Huang. Dia merasa familiar sekaligus asing. Alasan keanehannya adalah karena kekuatan pihak lain meningkat terlalu cepat, menjadi begitu kuat sehingga terasa tidak nyata. Keakraban berarti rasa aman yang unik telah kembali. Mata Kaisar Abadi jahat yang berkobar-kobar itu merah padam, bagaikan hantu jahat. Sebelum dia bisa berdiri, sebuah cakar putih menekannya dengan keras ke tanah. Bang! Debu berhamburan, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Kaisar Abadi Cixi, yang sudah memuentekan darah karena dipukuli Xiao Nunu, semakin terluka. Xiao Nunu, aku akan menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu cakar. Kata Snow Kilin. Jangan terburu-buru. Xiao Nunu menjawab dengan dingin, karena aku bilang akan menghabisi seluruh klannya, aku tentu akan membiarkan dia menyaksikan klan Cixi dibantai sebelum dia mati. Kaisar Abadi Cixi mengutuk dengan kejam, dasar bocah, beraninya kau. Xiao Nunu mensibir, tidak ada yang tidak berani kulakukan, Xiao Nunu. Seketika, Xiao Nunu mendongak menatap Dewa Binatang dan leluhur klan Lin di kehampaan. Silakan berikan perintah. Xiao Nunu terdiam sejenak, dengan niat membunuh di matanya, semua orang dari klan Cixi. Akan dibunuh tanpa ampun. Bunuh tanpa ampun. Kata-kata yang dingin, bagaikan bilah pisau, menyingkapkan kehancuran. Dewa Binatang segera melambaikan tangannya dan berkata, semua monster, dengarkan perintahku, bunuh. Lin Heyu mengikuti dan berkata, semua anggota klan Lin, dengarkan perintahku, bunuh. Dalam sekejap, semua orang di klan Cixi merasakan bahwa bencana akan terjadi, dan ekspresi ketakutan yang mendalam muncul di wajah semua orang. Kemudian, pembantaian sepihak terjadi di istana Dewa Berkobar. Satu demi satu, monster yang mengerikan menyerbu ke dalam istana Dewa Api, dan satu demi satu, orang-orang kuat dari klan Lin menyerbu ke medan perang. Menghadapi barisan yang begitu mengerikan, kubu Kaisar Abadi Cixi tidak mampu menahan dampaknya. Jeritan terdengar, darah bercucuran, dan anggota badan yang patah beterbangan di antara langit dan bumi. Bahkan orang-orang di Daozu yang diselamatkan merasakan hawa dingin di hati mereka. Ini adalah klan Cixi, kekuatan terkuat di provinsi Beixiao. Sekarang mereka telah dibantai seperti ini. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Di hadapan pria yang benar-benar kuat, bahkan Kaisar Abadi jahat yang membara pun rentan. Swiss. Pada saat yang sama, Jiu Yue Yuan mendarat di alun-alun penghakiman, dan dia datang ke sisi orang tuanya sesegera mungkin. Ayah, ibu, kalian baik-baik saja. Kekhawatiran masih terlihat di wajah Jiu Yue Yuan. Yuaner. Jiu Yue Qianhan dan Lin buru-buru memegang tangan Jiu Yue Yuan. Yuaner, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin kakekmu? Sebelum Jiu Yue Yuan sempat menjawab, sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul dan berteriak, Yinger. Badan Lin bergetar. Nama aslinya adalah Lin Ying, tetapi karena ia berkonflik dengan Lin Bo dan memutuskan hubungan ayah anak mereka karena marah, ia pada dasarnya tidak menggunakan nama aslinya selama bertahun-tahun. Karena nama ini diberikan oleh Lin Bo, dan ketika Lin Bo mengusirnya dari keluarga, dia juga mengatakan bahwa dia akan mengeluarkannya dari keluarga Lin, jadi dia memanggil dirinya Lin. Bahkan saat di rumah, Jiu Yue Qianhan hanya memanggil orang lain, Nyonya. Ayah. Ketika Lin melihat Lin Bo saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Kata-katanya tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya merasa sangat dirugikan. Lin Bo menghela napas,
lalu melangkah maju dan berkata, "Maafkan aku telah membuatmu menderita selama bertahun-tahun, ini salahku, aku seharusnya tidak mengusirmu dari rumah begitu saja." Lin tidak percaya bahwa kata-kata ini akan keluar dari mulut Lin Bo. Dia mengenal Lin Bo dengan sangat baik. Tidak peduli jam berapapun, pihak lain tidak akan menundukkan kepalanya, apalagi meminta maaf. Seketika, Lin Bo menatap Jiu Yue Qianhan yang berdiri di sampingnya. Jiu Yue Qianhan menggigil saat ayah mertuanya menatapnya seperti itu. Dia menundukkan kepalanya dengan cepat dan memanggil dengan suara rendah hati, "Ayah mertua." Lin Bo mengangguk, "Xiao Qian. Aku di sini, apa yang kamu inginkan, ayah mertua?" Jiu Yue Qianhan takut pada pihak lain pada pandangan pertama. "Kamu telah menemukan menantu yang baik kali ini." "Menantu yang baik?" Jiu Yue Qianhan dan Lin saling berpandangan. Lin Bo melanjutkan, "Saya sangat puas dengan cucu menantu saya, Xiao Nunu. Bahkan leluhur saya menganggapnya sebagai harta karun. Jika bukan karena dia, kami tidak akan bertemu secepat ini." Xiao Nunu, cucu menantu. Keduanya menjadi makin bingung. "Yuaner, apa yang kamu lakukan?" Lin menatap pihak lain dengan ekspresi aneh. Jiu Yue Yuan dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Bu, aku akan menjelaskannya nanti." Meskipun Lin bingung, dia tetap mengangguk. Di dalam istana Qisen, ada suasana pembunuhan. Tuan-tuan klan Cixi Mahtei satu demi satu. Orang-orang kuat dari klan Lin dan klan Iblis sangat efisien. Hanya dalam sekejap mata, istana Qisen telah berubah menjadi dunia berdarah. Mata Blazing Evil Immortal Emperor memerah, dan dia menggeram dari tenggorokannya, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jujur saja." Snow Kirin menekan keras dengan cakarnya, dan kekuatan dahsyat menghantam badan Blazing Evil Immortal Emperor. Yang terakhir memuentehkan darah dari mulutnya lagi, tetapi ekspresinya menjadi lebih ganas. "Kalian semua pantas Mahtei, kalian semua pantas Mahtei." Seketika, cahaya rune aneh muncul dari badan Blazing Evil Immortal Emperor. Dia kemudian berteriak dengan marah, "Cabut larangan." Ledakan. Pada saat Kaisar Abadi Cixi selesai berbicara, gelombang berwarna merah darah melonjak keluar dari belakang istana Qisen. Langit dan bumi tiba-tiba berubah warna, kilat dan guntur bergemuruh di angkasa, kilat merah saling bersilangan di langit. Setelah itu, terjadi angin kencang, disertai pasir dan batu beterbangan. Mata Dewa Binatang sedikit menyipit, dan dia melihat ke belakang dengan pupil vertikalnya. Apakah ini energi iblis? Leluhur klan Lin, Lin Heyu, Xuanjian Zhenren, dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi heran. "Itu memang energi iblis," kata Lin Heyu. "Lagi pula, energi jahat ini sangat kuat," kata Master Xuanjian dengan suara yang dalam. Duar. Kejadian itu terjadi dalam sekejap, dan badai berdarah meletus dari belakang istana Qisen. Badai berdarah itu menyebar dengan kekuatan yang luar biasa, meluluhlantakkan sejumlah besar bangunan hingga rata dengan tanah, dan banyak monster kuat serta penguasa klan hutan terhempas. Burung rok bersayap emas dan Bai Ze keduanya mundur. Medan perang klan Lin semuanya dibersihkan. Bang! 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 Kemudian, suara langkah kaki yang keras terdengar dari arah itu, tanah dipenuhi dengan gelombang darah, dan permusuhan yang tak ada habisnya melonjak masuk. Xiao Nunu juga melihat ke arah dari mana energi jahat itu berasal. Apakah kau akhirnya akan muncul lagi? Mata Xiao Nunu menyipit, dengan semangat juang yang membuncah di matanya. Kaisar Abadi terlarang. Kaisar Abadi terlarang. Xiao Nunu menatap energi iblis berwarna merah darah yang melesat ke langit dari jauh, dan nyala api semangat juang muncul di matanya. Dalam pertempuran terakhir antara alam Phoenix dan klan Cixi, Xiao Nunu kalah karena kartu truf ini. Lagi pula, tidak seorang pun menyangka bahwa Kaisar Abadi Cixi memiliki kartu truf sebesar itu di tangannya. Ketika Kaisar Abadi terlarang yang sebenarnya muncul, seluruh alam Phoenix berada dalam kondisi riuntuh, terutama Ratu Taiyu Phoenix, yang tidak mampu menahannya. Yang mulia Ratu Phoenix. Yin Yaner memegang tangan Ratu Phoenix Taiyu. Dia bisa dengan jelas merasakan kegelisahan di dalam dirinya. Yin Yaner terutama dapat memahami perasaan Ratu Taiyu Huang. Hal yang sama berlaku untuknya.
Yang satu adalah tuan di masa lalu, yang satu lagi adalah tuan muda di masa kini. Yin Yaner merasa sulit untuk memilih di antara mereka, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu harus berpihak pada siapa. Belum lagi Ratu Taiyu Phoenix. Ketuk, ketuk, ketuk. Langkah kaki itu semakin jelas terdengar. Setiap langkah yang diambilnya memunculkan kekuatan iblis yang tak terlihat. Semua orang di Daozu menunjukkan ketegangan besar di wajah mereka. Apakah itu Kaisar Abadi Terlarang yang sebenarnya? Tanya pemimpin Sekte Suanyin, Xuanwang dengan suara yang dalam. Sekte Suanyin tidak berpartisipasi dalam pertempuran terakhir di Provinsi Beixiao. Di antara semua kekuatan di Daozu, hanya Istana Suci Xuanyuan yang berpartisipasi dalam seluruh proses. Yu Xiao mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya, itu dia. Setelah jeda, Yu Xiao berkata lagi, auranya bahkan lebih menakutkan daripada terakhir kali. Apa? Wajah Xuanwang berubah tanpa sadar, bukankah itu berarti kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat daripada terakhir kali? Yu Xiao tidak menjawab, karena sosok itu sudah keluar. Wosh! Pasir dan debu menari-nari, embun beku memenuhi langit, dan gelombang merah darah menyebar dari bawah kakinya. Jubahnya berkibar tertiup angin, dan sekilas pandang pun mengungkapkan sifat dominannya yang alamiah. Di tangan kanannya, ia memegang senjata ajaib berwarna ungu. Senjata suci berwarna ungu ini seperti gabungan pedang dan tombak. Bagian depannya seperti pedang, dan bagian belakangnya seperti tombak. Rune ungu seperti kilat terjalin pada tombak, menghadirkan aura yang serius dan berbahaya. Pedang Langit Terlarang. Senjata yang pernah menemani Kaisar Abadi Terlarang dalam penaklukannya terhadap dunia. Ketika semua orang di alam Phoenix pernah mengakui Xiao Nunu sebagai Kaisar Abadi Terlarang, senjata ini juga dimiliki oleh Xiao Nunu. Dan ketika Kaisar Abadi Terlarang yang sesungguhnya muncul, pedang Langit Terlarang ini benar-benar terlepas dari tangan Xiao Nunu dan kembali ke tangan lawannya pada saat pertama. Tentu saja yang paling menakutkan adalah badan lawan berbentuk seperti badan iblis-iblis penipu. Kombinasi jiwa abadi Kaisar Abadi Terlarang dan badan iblis dewa jahat menimbulkan ancaman besar. Ye Haoxuan. Ratu Taiyu Huang menatap sosok itu dari jauh. Ia merasakan emosi yang campur aduk. Kemudian, ia tak dapat menahan diri untuk menatap Xiao Nunu. Pada saat ini, ia merasa tak berdaya di dalam hatinya. Yin Yaner mengerutkan bibirnya, air mata mengalir di matanya, Tuan. Sejujurnya, dia tidak ingin melihat pemandangan ini. Namun, ini bukanlah sesuatu yang dapat diputuskannya. Kaisar Abadi Terlarang mengangkat matanya dengan dingin, dengan ekspresi jijai terungkap, dia bertanya tanpa ekspresi, siapa yang ingin kau bunuh? Bang! Pada saat yang sama, energi yang kuat meledak, kecuali Dewa Binatang, Xiao Nunu, Lin Heyu dan beberapa lainnya, semua orang di Istana Chisen terkejut dan mundur ke belakang. Bahkan Xuanjian Zhenren, yang juga berada di puncak alam Kaisar Abadi, merasa sedikit goyah pada kakinya. Aura yang kuat sekali, kata Master Xuanjian dengan ekspresi sedikit serius. Jadi itu badan iblis, gumam Dewa Binatang. Di sisi lain, Snow Kilin juga terhempas mundur oleh energi ini, dan Blazing Evil Immortal Emperor yang berada di bawah cakarnya mengambil kesempatan untuk melepaskan diri. Swiss. Kaisar Abadi Cixi dengan cepat terbang ke belakang Kaisar Abadi Terlarang. Dia terengah-engah, berlumuran darah, dan bahkan seluruh lengan kanannya hancur. Jika semua orang tidak menyaksikan seluruh proses ini, tidak akan ada seorang pun yang berani percaya bahwa Kaisar Abadi Cixi suatu hari akan menjadi seperti ini. Faktanya, bahkan Kaisar Abadi Cixi sendiri tidak punya waktu untuk bereaksi. Secara keseluruhan, hanya butuh sekejap mata bagi Istana Chisen untuk dibantai dan darah mengalir seperti sungai. Jika dia tahu ini akan terjadi lebih awal, dia akan melepaskan Kaisar Abadi Terlarang pada kesempatan pertama. Bunuh mereka semua. Mata Kaisar Abadi Cixi berubah menjadi merah, dan dia berkata dengan kejam, semua orang di depanmu ini pantas mati. Jangan biarkan satu pun dari mereka pergi, jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Sesuai keinginanmu, bunuh mereka semua. Setelah mengatakan itu, cahaya darah gelap melintas di mata Kaisar Abadi Cixi, dan kemudian dia mengangkat pedang Langit Terlarang tinggi-tinggi. Swiss. Ia menyapu langit dan mengeluarkan cahaya ungu. Bang! 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 Diiringi rentetan hujan darah yang meledak di kehampaan,
puluhan monster di depan meninggial di tempat. Menangislah. Melihat hal itu, burung rok bersayap emas segera menyerang. Sayapnya bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh yang dapat menelan dunia. Seketika itu juga, ia mengeluarkan seberkas cahaya keemasan di udara dan melesat langsung ke arah Kaisar Abadi Terlarang. Duar, angin bertiup kencang dan badai bergulung-gulung. Momentum burung rok bersayap emas itu tak terkalahkan dan tak terhentikan. Namun, menghadapi serangan yang begitu dahsyat, Kaisar Abadi Terlarang tidak berniat bersembunyi. Dia hanya mengayunkan pedang langit terlarang di tangannya ke depan, dan cahaya ungu yang menyilaukan pun meledak. Ledakan. Gempa itu mengguncang bumi dan membuat marah. Miliaran sinar petir meledak di antara pedang langit terlarang dan burung rok bersayap emas. Adegan yang mengejutkan terjadi, di mana binatang peri kuno, rok bersayap emas, benar-benar terlempar. Saat ia mundur, aliran darah emas mengalir dari badannya. Sebaliknya, Kaisar Abadi Terlarang berdiri kokoh di tempatnya tanpa mundur sedikit pun. Ada keterkejutan di wajah semua orang. Kekuatan yang luar biasa. Wah, Kaisar Abadi Terlarang jelas lebih kuat dari sebelumnya. Tepat saat burung rok bersayap emas mundur sementara, Bai Ze melancarkan serangan kedua. 5 cakar putih jatuh dari langit dan menamparkan keras ke arah Kaisar Abadi Terlarang di bawah. Kekuatan cakar yang mengerikan dapat menerobos rintangan dan setan, bahkan menghancurkan ruang angkasa. Namun, Kaisar Abadi Terlarang tetap tidak berniat menghindar. Dia memutar pedang langit terlarang di tangannya dan menusiukannya ke atas. Duar. Pedang langit terlarang langsung terkena 5 cakar putih. Kekuatan dahsyat meletus dan tanah langsung amblas 10 kaki. Namun, sosok Kaisar Abadi Terlarang masih tegak, tanpa sedikit pun lengkungan. Kekuatan ini, Bai Ze menunjukkan sedikit keterkejutan, dan segera meningkatkan kekuatannya dan melancarkan serangan yang lebih ganas. Namun pada detik berikutnya, cahaya ungu langsung menembus ke 5 cakar putih dan menghantam langit. Apa? Bai Ze terkejut. Swiss. Sebelum sempat bereaksi, bayangan sisa melintas di kehampaan, dan Kaisar Abadi Terlarang, yang masih berada di bawah detik sebelumnya, tiba-tiba muncul di langit di depan Bai Ze. Dia menatap dingin ke arah Bai Ze di depannya, lalu mengangkat pedang langit terlarang. Bas! Bersamaan dengan melonjaknya kekuatan abadi, hantu dewa perang yang sangat besar muncul di belakang Kaisar Abadi Terlarang. Hantu dewa perang ini sangat besar, tingginya 1000 kaki, seperti proyeksi dewa atau iblis kuno. Di tangannya ia memegang bilah langit terlarang yang diperbesar. Gerakan langit dan buka jalan. Semua musuh akan hancur. Kaisar Abadi Terlarang mengayunkan pedang langit terlarang tanpa ekspresi. Proyeksi dewa perang di belakangnya juga menyelaraskan gerakannya dan mengayunkan pedang raksasa untuk menebas Bai Ze. Aura kehancuran yang tak berujung berkumpul menuju Bai Ze. Meskipun mereka berdua berada di puncak alam Kaisar Abadi, perasaan menindas dari Kaisar Abadi Terlarang bahkan lebih kuat. Di atas istana Chisen, pemandangan ekstrim muncul kembali. Kaisar Abadi Terlarang melepaskan jurus pembunuh terkuatnya, dan proyeksi besar dewa perang di belakangnya mengayunkan pedang langit terlarang ke arah Bai Ze di depan. Langit dan bumi berubah warna, dan alam semesta terguncang. Pukulan ini sungguh menghancurkan dan mengerikan. Hati-hati, kekuatannya sangat kuat. Burung rok bersayap emas yang baru saja dikalahkan mengingatkan Bai Ze. Mendengar ini, pandangan serius melintas di mata Bai Ze. Tanpa ragu-ragu, dia segera menunjukkan kekuatan magis bawaan ras klan Bai Ze. Berkah suci. Bas. Dalam sekejap, perisai putih besar muncul di luar badan Bai Ze. Sengyu Fukuzawa adalah pertahanan mutlak yang dikatakan mampu menyerap semua kerusakan. Namun kekurangannya adalah hanya bisa digunakan 1 kali sehari. Duar. Detik berikutnya, bilah pedang raksasa yang mengerikan itu menghantam Bai Ze dengan keras. Berkat perlawanan Seng Yufuze, Bai Ze berhasil menahan serangan Kaisar Abadi Terlarang, tetapi gelombang kejut sisa ledakan itu menyapu langit dan bumi seperti badai. Duar, duar, duar. Sebuah pemandangan seperti riyuntuhnya langit dan bumi segera muncul, dan retakan gelap muncul di istana Chisen yang sudah bobrok. Para monster dan master klan Lin di sekitarnya terhempas, beberapa menabrak tembok dan bangunan, mengeluarkan banyak darah dan menyemburkan darah.
Terjadi lebih banyak kekacauan di lapangan penghakiman. Jiu Yue Yuan mengerutkan kening, dan dia segera berkata kepada Jiu Yue Qianhan, Lin dan yang lainnya, ayah, ibu, kalian dan yang lainnya sebaiknya pergi dari sini dulu. Xiao Yuaner benar, kalian sebaiknya mundur dulu. Lin Bo juga berkata, pertempuran antara Kaisar Abadi yang kuat bukanlah hal yang bisa diremehkan, bahkan gelombang kejiut yang meletus sangat mematikan. Baiklah, kalian juga harus berhati-hati. Lin memperingatkan dengan serius. Ya, Jiu Yue Yuan mengangguk. Setelah itu, semua orang di Daozu mundur. Semua orang tahu bahwa apa yang akan terjadi mungkin akan menjadi pertempuran paling sengit. Tak seorang pun tahu seberapa kuat Kaisar Abadi terlarang setelah menyatukan badan Dewa Iblis Jahat. Sampai sekarang, kekuatan tempurnya jauh melampaui Kaisar Abadi yang levelnya sama. Bahkan binatang peri kuno seperti Golden Winged Rock dan Bai Ze akan kesulitan bersaing dengannya. Pada saat inilah, Dewa Binatang mulai bertindak. Badan iblis yang begitu kuat benar-benar mengejutkanku. Bas. Setelah mengatakan itu, banyak pola binatang misterius di badan Dewa Binatang menyala satu demi satu, dan kemudian, semburan energi darah merah melonjak antara langit dan bumi. Darah mengalir deras seperti gelombang darah, lalu berkumpul di depan Dewa Binatang. Angin menderu kencang dan Dewa Binatang segera membentuk segel dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, lapisan demi lapisan gelombang darah berubah menjadi beberapa susunan sihir melingkar yang saling tumpang tindih. Laut darah kesengsaraan. Raungan. Bersamaan dengan raungan binatang buas yang menekan langit, beberapa susunan sihir melingkar yang tumpang tindih menyebar seperti riak besar, diikuti oleh denyut energi berwarna darah yang meledak ke arah Kaisar Abadi terlarang di depan. Bas. Denyut energi besar itu seperti seberkas cahaya bercampur darah, dan datang di depan Kaisar Abadi terlarang dengan kesombongan yang dapat menembus segalanya. Pedang langit terlarang di tangan Kaisar Abadi terlarang berputar cepat, dan perisai cahaya berbentuk seperti meja putar berwarna ungu menghalangi bagian depan. Duar, duar, duar. Gelombang kejiut berwarna darah dilepaskan dengan kekuatan besar, dan bilah langit terlarang membentuk pertahanan. Di antara serangan dan pertahanan, kerusuhan yang mengejutkan kembali terjadi. Denyut energi terus-menerus dihancurkan oleh meja putar ungu, dan gelombang merah darah yang kacau terus meledak di depan Kaisar Abadi terlarang. Wajah semua orang menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Bukankah ini terlalu kuat? Bahkan bisa memblokir kekuatan Dewa Binatang. Yang berbicara adalah Lin Qinhan, kepala keluarga dari klan Lin. Tahukah kamu, Dewa Binatang adalah makhluk yang sempurna di alam Kaisar Abadi. Meskipun kekuatannya melemah karena rencana jahat Leng Yueting terhadapnya dalam pertempuran besar dinasti Abadi Beishuo, ia banyak pulih setelah kembali ke Pan Yaozu dan memulihkan diri selama beberapa waktu. Zhenren Xuanjian dan leluhur klan Lin saling memandang dari kejauhan, dan yang pertama berkata, iblis ini agak aneh, ayo serang bersama. Oke, Lin Heyu setuju tanpa ragu-ragu. Ketika mereka berbicara, keduanya menyerang pada saat yang sama. Kekuatan abadi yang luar biasa melonjak keluar, Master Xuanjian mengaktifkan cermin ilahi Tianyuan, dan Lin Heyu segera menggunakan jimat ilahi 5 elemen. Cermin ilahi Tianyuan. Jimat ilahi 5 elemen. Cermin ilahi Tianyuan melonjak dan dengan cepat membesar di kehampaan. Dengan suara wosh, cahaya biru terbang keluar dari cermin. Di belakang Lin Heyu, 5 jimat dewa bersinar cemerlang. Saat 5 kekuatan menembus badan Lin Heyu mengumpulkan kekuatan dan menyerang, melepaskan kekuatan telapak tangannya yang luar biasa. Telapak tangan 5 elemen. 2 kekuatan, 1 di kiri dan 1 di kanan, mendekati Kaisar Abadi terlarang. Duar. Dengan suara yang memekakkan telinga, sebuah kekuatan dahsyat berkumpul bersama. Kekuatan penghancur yang dahsyat hampir menembus langit, tetapi Kaisar Abadi terlarang terbang mundur sambil memegang pedang langit terlarang. Dari kejauhan, jejak darah dapat terlihat di sudut mulutnya. Tidak bisakah kau menahannya lagi? Senyum dingin muncul di wajah Dewa Binatang. Kalau begitu, semuanya sudah berakhir sekarang. Saat kata-kata itu jatuh, guntur bergemuruh di langit, awan gelap bergulung, dan Dewa Binatang terbang ke awan. Kemudian, aura mahiat yang mengerikan menyelimuti seluruh istana Chisen dari dalam dan luar.
Raungan. Hati orang-orang di bawah bergetar, dan Dewa Binatang tiba-tiba berubah menjadi naga mahyat yang sangat besar. Matanya dipenuhi dengan api neraka berwarna hijau tua, dan badannya ditutupi dengan pola tulang putih misterius, memberinya perasaan bahwa ia adalah monster tak tertandingi yang telah merangkak keluar dari neraka. Orang-orang di Daozu yang telah mundur di luar istana Chisen semuanya menunjukkan rasa kagum. Apakah ini bentuk asli Dewa Binatang? Sungguh mengerikan. Terlalu kuat, dengan begitu banyak kaisar abadi yang menyerang pada saat yang sama, bagaimana kaisar abadi terlarang dapat menahannya? Raungan. Kejadian itu terjadi dalam sekejap. Dewa Binatang berubah menjadi naga mahyat dan muncul di samping kaisar abadi terlarang. Badannya yang besar melingkar membentuk lingkaran besar. Badan Dewa Binatang bagaikan tembok baja kokoh, menjebak kaisar abadi terlarang di dalamnya. Kemudian, naga mahyat itu membuka mulutnya yang berdarah dan menyemburkan api hijau. Api penghancur mahyat. Tiba-tiba, pilar api besar menghantam kaisar abadi terlarang. Kaisar abadi terlarang tidak dapat menghindarinya dan langsung terperangkap dalam lautan api. Api iblis hijau membakar ruang dan menghancurkannya hingga berkeping-keping, membuat kaisar abadi terlarang tidak dapat kabur. Bagus sekali. Lin Heyu, leluhur klan Lin, bertepuk tangan dan bersorak. Zenren Xuanjian juga tertawa dan berkata, seperti yang diharapkan dari Dewa Binatang, iblis ini sudah mati. Dan di istana Chisen, Tai Yu Huang, Yin Yaner dan Xiao Nunu, yang berdiri di belakang mereka, memiliki ekspresi yang sangat rumit. Dapat dilihat bahwa Yin Yaner sama sekali tidak tahan. Dia memegang erat tangan Ratu Tai Yu Huang dan menatapnya dengan air mata di matanya. Yang mulia Ratu. Ratu Taiyu tidak berbicara dan tampak tenang, tetapi Yin Yaner tahu bahwa dia lebih menderita daripada orang lain. Kemudian, dia menatap Xiao Nunu di depannya. Dua orang paling istimewa berdiri di posisi yang berlawanan. Jiu Yue Yuan yang berdiri di seberang lapangan penghakiman tak kuasa menahan diri untuk mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Nunu, karena dialah orang yang paling dia sayangi. Menurut pendapat Jiu Yue Yuan, yang terbaik bagi Xiao Nunu adalah tidak mengambil tindakan, karena nasib iblis hidup dan mati akan dipicu oleh Kaisar Abadi Terlarang, dan semua orang dapat mengalahkan Kaisar Abadi Terlarang. Ini adalah hasil yang paling ingin dilihat Jiu Yue Yuan. Pada saat ini, Kaisar Abadi Cixi mengeluarkan tawa aneh. Hei, apa menurutmu semuanya sudah berakhir seperti ini? Semua orang terkejut. Kaisar abadi jahat yang berkobar terlihat membentuk segel dengan satu tangan, dengan senyuman mengerikan seperti senyum roh jahat di wajahnya. Kau terlalu meremehkanku, dan kau juga meremehkan badan iblis dewa iblis penipu. Kukatakan padamu, pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Mata Kaisar abadi Cixi memancarkan darah merah. Segel tingkat kedua, buka. Tepat saat kata-kata Kaisar abadi jahat berkobar jatuh, Kaisar abadi terlarang yang dipenjara oleh Dewa Binatang tiba-tiba meledak dengan energi iblis berwarna darah yang lebih melonjak. Duar. Energi iblis berwarna darah meletus seperti gelombang pasang dan tidak dapat dihentikan. Dewa Binatang, yang telah berubah menjadi naga mahyat, merasa ngeri, kekuatan apa ini? Bang! Sebelum dia bisa bereaksi, dua gelombang cahaya berwarna darah yang bersilangan melonjak ke segala arah, dan badan besar Dewa Binatang benar-benar terhempas. Dalam perjalanan keluar, seluruh badan Dewa Binatang bersinar dengan cahaya putih, lalu ia berubah kembali ke bentuk manusia. Yang tidak dapat dipercaya adalah darah berceceran dari sudut mulut Dewa Binatang. Tidak bagus, seru Guru Xuanjian. Energi iblis merah tua meresap di antara langit dan bumi. Aura Kaisar Abadi Terlarang secara paksa melampaui batas atas puncak alam Kaisar Abadi dan menyeberang ke tingkat sempurna alam Kaisar Abadi. Di dalam istana Dewa Api, terdengar lantunan setan kuno, dan lantunan setan ini bagaikan gumaman neraka dari jurang. Semua orang yang hadir merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hahaha, Kaisar Abadi jahat berkobar tertawa terbahak-bahak. Dia memiringkan kepalanya, memutar lehernya, dan mensibir, biarkan aku dengan sungguh-sungguh memperkenalkan kepada kalian semua. Orang yang berdiri di hadapan kalian saat ini adalah Dewa Iblis Terlarang. Yang berdiri di hadapanmu saat ini adalah Dewa Iblis Terlarang. Duar. Kata-kata Kaisar Abadi jahat yang membara bagaikan guntur,
membuat kulit kepala semua orang Mahtei rasa. Tabu, setan, apa artinya? Mungkinkah jiwa kaisar abadi terlarang dan badan dewa jahat telah menyatu sepenuhnya? Sebelumnya, jiwa abadi dan badan fisik saling eksklusif, jadi kekuatan kaisar abadi terlarang selalu tidak stabil. Jika keduanya diintegrasikan sepenuhnya, tidak seorang pun dapat membayangkan apa konsekuensinya. Duar, aura mengerikan menutupi langit di atas istana Chisen. Kaisar abadi terlarang berdiri tinggi di langit, bagaikan dewa iblis tak tertandingi yang bangkit dari neraka. Darah merah mengalir deras dari badannya, dan matanya berubah menjadi merah tua. Pola-pola sihir aneh diam-diam menyebar di wajah, lengan, leher, dan bagian-bagian badannya yang lain. Bahkan senjatanya, Forbidden Sky Blade, berubah dari warna aslinya ungu menjadi merah darah gelap. Swiss. Cahaya merah gila itu berkedip-kedip di bilah langit terlarang, bagaikan ular berbisa yang menyemburkan lidahnya. Pada saat ini, Kaisar abadi terlarang memancarkan aura berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tampaknya telah berubah menjadi iblis dan menjadi makhluk yang paling menakutkan. Hehe, bunuh mereka. Kaisar abadi jahat berkobar tersenyum sinis, bunuh mereka semua. Jangan tinggalkan satu pun dari mereka, jangan tinggalkan satu pun dari mereka. Kau harus tahu bahwa akulah satu-satunya rekanmu sekarang. Semua bawahanmu sudah Mahtei, dan wanitamu juga telah mengkhianatimu. Kau harus menyerahkan segalanya dan menjadi dewa iblis terlarang. Kata-kata kaisar abadi jahat berkobar seperti mengaktifkan semacam larangan, dan dua lampu merah yang berisi napas kemahteihan menyembur keluar dari mata kaisar abadi terlarang. Bunuh! Suara serak dan rendah keluar dari tenggorokannya. Dengan suara Swiss, kaisar abadi terlarang menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Detik berikutnya, Dewa Binatang merasakan hembusan angin jahat datang. Ia berpikir dalam hati bahwa ada sesuatu yang tidak baik. Dalam sekejap mata, Kaisar abadi terlarang muncul di depannya. Bayangan iblis membunuh sang abadi. Dengan teriakan dingin, pedang langit terlarang melesat dengan tusukan kuat. Dalam sekejap, tombak cahaya merah besar datang ke arah Dewa Binatang. Dewa Binatang buru-buru mengerahkan seluruh tenaganya, dan lebih dari selusin api iblis hijau berkumpul di depannya membentuk bola api iblis. Api penghancur Mahyiyat matahari jahat. Dewa Binatang mendorong bola api itu, dan kekuatan besar meledak. Bola api hijau itu menghantam tombak cahaya merah itu seperti meteorit. Bang! Kekuatan dahsyat itu bertabrakan dan menghancurkan bumi. Energi yang sebanding dengan tabrakan guntur mengguncang 10 penjuru, dan api iblis hijau di depan Dewa Binatang hancur berkeping-keping. Kemudian, cahaya tombak merah menghantam Dewa Binatang dengan keras. Bang! Gelombang kejiut yang dahsyat meledak di kehampaan, menyebabkan Dewa Binatang memuentehkan darah dan menderita lebih banyak luka. Orang-orang kuat termasuk Xuanjian Zhenren, Lin Heyu, Jin Qidapeng, Bai Ze dan lainnya yang hendak melangkah maju untuk membantu juga terhempas mundur oleh akibat kekuatan ini. Sangat kuat. Wajah Master Xuanjian berubah lagi dan lagi. Lin Heyu tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya, ini benar-benar kesempurnaan alam Kaisar Abadi. Tidak terduga. Sungguh tak terduga. Tak seorang pun yang dapat membayangkan bahwa Kaisar Abadi terlarang dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Jelas, banyak hal telah mulai berkembang ke arah yang sulit dikendalikan oleh semua orang. Bahkan Dewa Binatang, yang juga telah mencapai alam Kaisar Abadi sempurna, merasa sulit untuk menahan kekuatan Kaisar Abadi terlarang. Dapat dibayangkan betapa mengejutkannya kekuatan tempur Kaisar Abadi terlarang saat ini. Oh tidak, Dewa Binatang sedang dalam bahaya. Pada saat ini, burung rok bersayap emas mengeluarkan raungan kaget. Ekspresi Master Xuanjian, Lin Heyu dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Mereka melihat Kaisar Abadi terlarang bergegas maju lagi, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Dewa Binatang. Dentang. Pedang langit terlarang berwarna merah darah itu memancarkan cahaya kemahteihan. Kaisar Abadi terlarang memiliki ekspresi kejam di wajahnya dan mengarahkan senjatanya langsung ke jantung lawan. Kali ini giliran Dewa Binatang dan tidak ada jalan keluar. Kalau Dewa Binatang di masa jayanya, dia mungkin masih bisa melawannya, tapi sekarang, Dewa Binatang jelas tidak mampu melakukannya. Dewa Binatang buas. Bai Ze, sang peng bersayap emas segera menyerbu ke depan, namun kecepatannya jelas tidak dapat mengimbangi irama serangan Kaisar Abadi terlarang.
Yingwei, putri Dewa Binatang di luar lapangan, juga memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Ayah. Ketika krisis datang, tekad melintas di mata Dewa Binatang. Tampaknya dia akan mengulangi rutinitas lama lagi. Tepat ketika Dewa Binatang hendak membakar jiwa binatang itu sekali lagi, tiba-tiba, sesosok muncul di samping Dewa Binatang terlebih dahulu. Duar. Sebuah ledakan gas yang memekakkan telinga terdengar di kehampaan, dan bilah langit terlarang berwarna darah berhenti tiba-tiba di depan Dewa Binatang. Apa itu? Pupil mata Dewa Binatang sedikit mengecil. Lin Heyu, Xuanjian Zhenren dan banyak orang kuat lainnya juga merasa gugup. Saya melihat sesosok muda bagaikan dewa muncul entah dari mana di samping Dewa Binatang, dan tangan kanannya mencengkeram ujung depan pedang langit terlarang. Di istana Qisen di bawah, ekspresi Jiu Yueyuan, Tai Huanghou, Yin Yaner dan yang lainnya tidak bisa tidak berubah. Jiu Yueyuan sedikit mengernyit, dan hatinya menjadi tegang. Akhirnya, dia mengambil tindakan. Ratu Tai Huang juga mengepalkan tangannya. Dia merasakan emosi yang campur aduk dan matanya penuh dengan kecemasan. Kedua tokoh ini akhirnya bertemu lagi. Dalam kehampaan, Xiao Nunu menggenggam erat bilah langit terlarang, mencegah Dewa Binatang membakar jiwa binatangnya lagi. Dewa Binatang buas, kata Xiao Nunu dengan suara rendah, dengan pandangan meremehkan di matanya, serahkan saja padaku. Bang! Saat kata-kata itu terucap, kekuatan internal seperti arus bawah laut yang dalam meledak dari telapak tangan Xiao Nunu. Gelombang cahaya berbentuk bintang emas meledak di antara langit dan bumi, dan Kaisar Abadi Terlarang benar-benar dikejutkan oleh kekuatan ini dan mundur ke belakang. Master Xuanjian, Lin Heyu, Dapeng bersayap emas, Bai Ze dan banyak orang kuat lainnya semuanya menjauhkan diri satu sama lain. Dewa Binatang mengangguk, baiklah, hati-hati. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, Dewa Binatang mengosongkan posisinya dan menyerahkan medan perang kepada Xiao Nunu. Semua orang di dalam dan di luar istana Qisen merasa gelisah. Semua orang menatap apa yang baru saja terjadi dengan rasa tidak percaya. Xiao Nunu akhirnya bergerak. Kekuatan tadi sungguh kuat. Meskipun Xiao Nunu telah mencapai puncak alam Kaisar Abadi, siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat bahwa kekuatan bertarung Xiao Nunu jelas lebih baik daripada Dewa Binatang. Dalam pertempuran terakhir di Provinsi Beixiao, Xiao Nunu dan Kaisar Abadi Terlarang gagal bertarung sampai akhir. Hari ini, keduanya sekali lagi memulai konfrontasi langsung. Ini juga akan menjadi kunci kemenangan dalam pertempuran hari ini di Istana Qisen. Kau, kembali. Cahaya merah gelap menyala di mata Kaisar Abadi Terlarang yang dalam, kau juga menjadi lebih kuat. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, ya, aku kembali lagi, dan kau juga menjadi lebih kuat. Kaisar Abadi Terlarang mengepalkan kelima jarinya, dan pedang langit terlarang meledak dengan kilat merah darah, kalau begitu kau siap untuk menyerahkan hidupmu. Swiss. Tiba-tiba, Kaisar Abadi Terlarang berubah menjadi sinar cahaya darah dan bergegas keluar. Xiao Nunu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan juga bergegas keluar, orang yang akan mati bukanlah aku. Orang yang akan menyerahkan nyawanya kepadaku bukanlah aku. Swiss. Swiss. Dua sosok dengan cepat berpotiongan di dalam kehampaan. Dengan suara bang yang keras, cahaya merah dan api keemasan tiba-tiba meledak. Antara langit dan bumi bersinar terang dan kesombongan membumbung tinggi, seakan-akan awan-awan suci di langit telah meledak. Xiao Nunu dan Kaisar Abadi Terlarang masing-masing mundur, yang satu bersikap dingin dan mendominasi, bagaikan dewa dari surga, yang lain suram dan dingin, bagaikan iblis dari neraka. Hei! Kau benar-benar menjadi lebih kuat. Senyum sinis muncul di wajah Kaisar Abadi Terlarang, dan dia bergegas keluar lagi. Xiao Nunu tidak takut sama sekali dan juga melanjutkan pertarungannya. Bang! 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 Kedua sosok itu terus bertabrakan dengan keras di kehampaan. Mereka terpisah di detik terakhir dan saling bertabrakan lagi di detik berikutnya. Tidak ada keterampilan khusus, hanya pertarungan langsung. Kedua belah pihak bagaikan binatang buas, saling bertarung dengan sengit. Dengan fondasi ini, setiap gerakan dapat memanfaatkan kekuatan surga, dan setiap pukulan dapat mengguncang langit. Orang-orang di istana Qisen sama sekali tidak dapat melihat kedua sosok itu. Mereka hanya dapat melihat dua berkas cahaya yang bertabrakan antara langit dan bumi, menciptakan riak-riak di seluruh langit.
Kekuatan fisik kedua orang ini bahkan lebih kuat dari binatang buas kuno. Lin Heyu, leluhur klan Lin, telah mundur ke area luar istana Chisen. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Meskipun mereka semua adalah makhluk kuat di tingkat Kaisar Abadi, mereka sepenuhnya berada di jalur yang sama dalam hal kekuatan tempur. Wajah Master Xuanjian dipenuhi dengan keterkejutan, kekuatan Tuan Muda Xiao meningkat terlalu cepat, bukankah terlalu cepat? Kupikir dia akan menggunakan senjata abadi tingkat 9 yang super itu secara langsung. Lin Heyu menjawab, iya, dia berhasil menembus level itu tidak lama setelah kembali dari dinasti abadi Beishuo. Itu pasti berkat mutiara Dewa Yuan Binatang, yang diberikan oleh Dewa Binatang. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Dewa Binatang di sisi lain. Dewa Binatang menyipitkan matanya sedikit, dan keterkejutan di wajahnya menjadi semakin kuat. Sejujurnya, bahkan Dewa Binatang tidak menyangka bahwa Xiao Nunu akan menyerap mutiara roh binatang secepat itu. Dia sebenarnya punya ide yang sama dengan Master Xuanjian, dan mereka berdua mengira Xiao Nunu akan langsung menggunakan tangan raksasa pembunuh dewa. Namun yang tak disangka-sangka ialah Xiao Nunu menggunakan kekuatan fisiknya untuk menahan pedang surgawi terlarang milik Kaisar Abadi terlarang sejak awal, dan bukan saja dia tidak tertekan, tetapi dia bahkan mampu melawan balik. Tentu saja, dibandingkan dengan mereka, itu tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, aku telah menyaksikan penampilan Xiao Nunu dengan mataku sendiri selama dinasti abadi Beishuo. Orang-orang yang paling terkejut adalah orang-orang di Daozu dan Beixiaozu. Kekuatan Xiao Nunu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ya, bagaimana dia melakukannya? Dia adalah lawan yang telah mencapai kesempurnaan alam Kaisar Abadi. Aku ingin tahu bagaimana pertempuran ini akan berakhir. Benar-benar menakutkan. Pertempuran terakhir mengubah situasi di Provinsi Beixiao. Konfrontasi baru-baru ini menentukan kehidupan setiap orang yang hadir. Pertarungan ini bahkan lebih menyayat hati. Duar. Suara gemuruh memekakan telinga lainnya meledak di kehampaan, dan gelombang kejut berwarna emas dan merah meluas ke segala arah seperti dua lingkaran bintang yang bersilangan. Bumi tenggelam, ruang terpelintir, dan dua sosok itu saling bertarung, bermusuhan seperti air dan api. Di mana senjatamu? Apakah kau ingin menggunakan kekuatan fisikmu untuk menghadapi pedang langit terlarangku? Kaisar Abadi terlarang bertanya dengan suara rendah. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, aku khawatir setelah aku mengeluarkan senjataku, pertempuran ini akan berakhir sebelum waktunya. Kamu terlalu percaya diri. Gerakan langit dan buka jalan, semua musuh akan hancur. Kaisar Abadi terlarang menggunakan jurus pembunuh terkuatnya lagi, dan proyeksi besar Dewa Perang muncul di belakangnya lagi. Gerakan sama, kekuatan berbeda. Meski itu adalah jurus yang sama yang digunakan terhadap Bai Ze tadi, ada perbedaan besar dalam momentum yang dilepaskan. Terlebih lagi, tombak besar di tangan proyeksi Dewa Perang itu berwarna merah darah. Bunuh! Dengan teriakan dingin, Kaisar Abadi terlarang melancarkan serangan ganas. Tombak merah darah menyapu pasukan dan menebas ke arah Xiao Nunu. Dentang. Dalam sekejap, cahaya tombak berbentuk busur berwarna darah merobek kekosongan dan menyerbu ke arah Xiao Nunu. Kau akan segera tahu apakah aku percaya diri atau tidak. Taisang Feng Hua, angkat pedangmu. Swiss. Niat pedang yang mengejutkan itu meletus di antara langit dan bumi, dan Taisang Feng Hua tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. Xiao Nunu berbalik, memegang gagang pedang dengan punggung tangannya, dan mengayunkan cahaya pedang berwarna tinta. Cahaya pedang itu seperti bulan sabit besar, dan kekuatannya tak terhentikan. Bang! Detik berikutnya, cahaya tombak berwarna darah dan energi pedang bulan sabit berwarna tinta bertabrakan dengan keras. Sebuah pemandangan yang tidak dapat dipercaya terjadi. Cahaya tombak berwarna darah yang dilepaskan oleh Kaisar Abadi terlarang hancur oleh energi pedang. Bagaimana mungkin? Kaisar Abadi terlarang menunjukkan sedikit keterkejutan. Swiss. Energi pedang berwarna tinta menembus cahaya tombak berwarna darah dan menyerang sampai ke Kaisar Abadi terlarang. Kaisar Abadi terlarang menghindari serangan itu. Duar. Sesaat kemudian, energi pedang berbentuk bulan sabit berwarna tinta melesat ke istana Chisen di bawah, dan jurang besar langsung terbelah di tanah. Bumi berguncang, bangunan riyuntuh, dan potiongan-potiongan puing besar dan kecil beterbangan seperti kawanan belalang yang berlarian ke segala arah.
Kaisar abadi Cixi di bawah mengerutkan kening, dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya, senjata abadi kelas 9 super. Begitu kata-kata ini keluar, ada sensasi di dalam dan luar istana Chisen. Apa? Senjata abadi tingkat 9 yang super. Pedang itu adalah senjata abadi tingkat 9 yang super. Ya dewa, bagaimana mungkin? Aku pernah melihatnya menggunakan pedang itu sebelumnya, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi senjata abadi tingkat 9 yang super? Aku tidak tahu. Dilihat dari kekuatannya tadi, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilepaskan oleh senjata abadi tingkat 9 biasa. Tidak hanya orang-orang di Daozu dan Beixiaozu yang tidak dapat mempercayainya, bahkan Dewa Binatang, Xuanjian Zhenren, dan yang lainnya juga terkejut. Bukankah Xiao Nunu hanya memiliki satu senjata abadi super tingkat 9? Itulah trofi yang diperoleh dari dinasti abadi Beishuo, tangan raksasa pembunuh dewa. Mengapa ada satu lagi? Sebelum seorang pun bisa bereaksi, niat pedang yang lebih kuat menyapu langit. Xiao Nunu menatap dingin ke arah kaisar abadi terlarang di depannya, apakah kau masih berpikir aku terlalu percaya diri sekarang? Swiss, Swiss, Swiss. Dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, lebih dari 60 klon identik tiba-tiba muncul di kehampaan. Lebih dari 60 sosok mengayunkan pedang mereka pada saat yang sama. Cahaya pedang berjatuhan bagai hujan badai, menerjang ke arah kaisar abadi terlarang. Kaisar abadi terlarang menghunus pedang langit terlarang untuk melawan. Bang, bang, bang. Cahaya pedang dan tombak itu bertabrakan dengan hebat dan terus-menerus, mengeluarkan gelombang cahaya cemerlang satu demi satu. Namun, gerakan yang sama mempunyai kekuatan yang berbeda. Sebelumnya, Xiao Nunu menggunakan Tai Sang Feng Hua yang belum ditingkatkan, tetapi kali ini, benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Setelah Kaisar Abadi terlarang memblokir sebagian besar cahaya pedang yang tersisa langsung menerobos pertahanannya. Hiss! Cahaya pedang tiba-tiba menembus badannya. Ci! Diikuti oleh yang kedua. Sua! Diikuti oleh yang ketiga, keempat, kelima. Cahaya pedang yang tajam terus meninggalkan luka dingin di badan Kaisar Abadi terlarang. Wah! Badan Kaisar Abadi terlarang bergetar, seperti target, dan serangkaian darah memercik dari badannya. Semua orang yang hadir membelalakkan matanya. Kekuatan yang luar biasa. Terlalu kuat. Siapa yang bisa menolaknya? Kekuatan senjata abadi super tingkat 9 itu beda. Bukan hanya karena senjata abadi super tingkat 9. Faktanya, pedang langit terlarang milik Kaisar Abadi terlarang juga berlevel tinggi. Selain itu, senjata ini menjadi lebih kuat di setiap pertempuran. Semakin lama senjata itu digunakan dalam pertempuran, semakin kuat daya ledaknya. Ya, pedang langit terlarang tidak jauh lebih buruk dari senjata abadi super tingkat 9. Itu terutama karena kekuatan mengerikan Xiao Nunu sendiri. Di luar istana Chisen, di tembok kota. Pada saat ini, Luo Yan dan Yao Jianyun berdiri bersama dan menyaksikan pertempuran secara diam-diam. Melihat Tai Sang Feng Hua di tangan Xiao Nunu, air liur Luo Yan hampir mengalir keluar dan matanya berbinar. Pedang ini telah ditingkatkan lagi. Luo Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tai Sang Feng Hua telah ditingkatkan lagi. Aku melihatnya, jangan terlalu bersemangat, kata Yao Jianyun. Sebagai perbandingan, Yao Jianyun bahkan lebih terkejut dengan kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Xiao Nunu. Siapa yang mengira bahwa mereka berdua pernah bertarung berdampingan di masa lalu, tetapi sekarang, dia bahkan tidak bisa melihat punggungnya. Memikirkan hal ini, Yao Jianyun tidak dapat menahan perasaan sedikit kesepian, dan tatapannya beralih ke Jiu Yue Yuan di istana Chisen. Lagi pula, hanya Yuan yang cantik yang pantas untuknya. Gumam Yao Jianyun. Cahaya pedang berterbangan di langit, dan Kaisar Abadi terlarang berlumuran darah. Namun, ini belum berakhir. 5 badan roh primordial tiba-tiba muncul di samping Xiao Nunu. Bisa dikatakan kita bisa mengucapkan selamat tinggal. Tabu, Kaisar Abadi, bersambung.